Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait diskusi. Nah, materi ini terdiri dari 8 subjudul. Yang pertama yaitu pengertian diskusi, yang kedua yaitu langkah-langkah berdiskusi, yang ketiga yaitu hambatan berdiskusi, yang keempat tempat duduk berdiskusi, yang kelima manfaat berdiskusi, yang keenam yaitu unsur-unsur diskusi, yang ketujuh yaitu jenis-jenis diskusi, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu praktik diskusi. Nah, langsung saja kita masuk pada subjudul yang pertama, yaitu pengertian diskusi. Istilah diskusi berasal dari bahasa Latin, yaitu discutio atau discussium, yang artinya bertukar pikiran. Pada dasarnya, diskusi merupakan suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun besar, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Nah, adapun menurut Karigan dalam bukunya tahun 2008 halaman 40 mengatakan bahwa pada hakikatnya diskusi merupakan suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Nah, oleh karena itu diskusi merupakan suatu kegiatan kerjasama atau aktivitas koordinatif yang mengandung langkah-langkah dasar tertentu yang harus dipatuhi oleh seluruh kelompok. Nah, jadi diskusi itu merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran. Nah, diskusi dipimpin oleh seorang pemimpin diskusi yang itu disebut dengan moderator, kemudian diikuti oleh sejumlah peserta atau peninjau dan dicatat oleh seorang notulis untuk dilaporkan kepada yang berwenang. Nah, sekarang masuk pada subjudul yang kedua, yaitu langkah-langkah berdiskusi. Langkah-langkah diskusi pertama-tama yaitu tentukan dulu masalah diskusi, kemudian tentukan tujuan diskusi, dan tentukan juga para pelaksana diskusi, misalnya moderatornya, sekretarisnya, ataupun penulisnya, ataupun notulisnya. Nah, kemudian setelah itu laksanakanlah diskusi, lalu buatlah kesimpulan dari hasil diskusi, dan yang terakhir yaitu buatlah laporan dari hasil diskusi tersebut. Nah, sementara itu, Kokasi dan kawan-kawan dalam buku mereka tahun 2000, halaman 324, membagi langkah-langkah pelaksanaan diskusi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membicarakan latar belakang dan masalah diskusi. Nah, jadi, sebelum kita melakukan diskusi, tentukan terlebih dahulu latar belakang timbulnya sebuah permasalahan. Dan ini tuh bertujuan agar kita bisa mengetahui hal apa saja yang melatar belakangi timbulnya permasalahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu membicarakan sebab timbulnya permasalahan dan tujuan-tujuan pemecahan masalah yang diharapkan. Nah, jadi bicarakan terlebih dahulu kepada peserta diskusi apa penyebab timbulnya masalah dan tujuan pemecahan masalah yang diharapkan seperti apa. Tujuannya itu agar permasalahan diskusi tidak terlalu meluas. Dan yang ketiga yaitu membicarakan kemungkinan-kemungkinan pemecahannya. Untuk membicarakan kemungkinan pemecahan masalah dalam diskusi, disarankan lebih dari satu kemungkinan. Nah, jika kemungkinan satu gagal, maka ada kemungkinan pemecahan yang lain. Nah, yang keempat yaitu menyimpulkan hasil diskusi. Nah, setelah proses diskusi berjalan dengan baik, maka di akhir ketua harus menyimpulkan hasil dari diskusi tersebut. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu melaksanakan keputusan-keputusan diskusi. Nah, seluruh peserta diskusi harus melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam diskusi. Selanjutnya, subjudul yang ketiga, yaitu hambatan-hambatan berdiskusi. Dalam berdiskusi, sering ditemui hambatan-hambatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegagalan dalam memahami masalah. Yang kedua yaitu kegagalan karena tetap bertahan terhadap masalah. Yang ketiga yaitu salah paham terhadap makna-makna setiap kata orang lain. Yang keempat yaitu kegagalan membedakan yang mana fakta yang dingin dan pendapat-pendapat yang panas. Nah, yang kelima yaitu perselisihan pendapat yang meruncing tanpa adanya keinginan untuk berkompromi. Yang keenam yaitu hilangnya kesabaran dalam kemarahan yang tidak tanggung-tanggung. Lalu yang ketujuh yaitu kebingungan menghadapi satu perbedaan pendapat dengan suatu serangan terhadap pribadi seseorang. Yang kedelapan yaitu mempergunakan waktu untuk membantah sebagai pengganti mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
Yang kesembilan yaitu mempergunakan kata-kata bernoda atau stigma words yang menumpukan pikiran. Nah, ini merupakan pendapat dari Salisbury dalam bukunya tahun 1955 halaman 195. Nah, selanjutnya kita masuk pada subjudul yang keempat, yaitu tempat duduk berdiskusi. Nah, agar kegiatan diskusi berjalan lancar, maka hendaknya kita memperhatikan posisi tempat duduk. Nah, tempat duduk dapat diatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisa dalam bentuk melingkar, yang kedua itu bisa dalam bentuk bujur sangkar, yang ketiga yaitu bisa berbentuk persegi panjang, dan yang keempat yaitu bisa berbentuk setengah lingkaran. Nah, selain itu, juga terdapat formasi tempat duduk yang dapat digunakan saat berdiskusi kelompok di kelas. Nah, bisa dilihat dalam gambar yang sudah ditampilkan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat berdiskusi. Saat kita berdiskusi, maka yang kita peroleh yaitu dapat menyelesaikan masalah, yakni melaksanakan demokrasi, menguji toleransi antar peserta diskusi, melatih kita berpikir, menambah pengetahuan dan pengalaman, dan juga bentuk pelaksanaan kebebasan pribadi dan penyerapan sikap cerdas. Nah, adapun Sinus dalam buku tahun 2004 halaman 22 mengatakan bahwa manfaat diskusi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merangsang siswa agar lebih bersedia menggali, memahami, dan mencari alternatif pemecahan masalah yang sedang didiskusikan. Nah, yang kedua yaitu melatih siswa agar berani mengemukakan pendapat di muka umum secara sistematis, lalu menentukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bertindak konsisten dan konsekuen dengan hal-hal yang telah diputuskan, serta dapat mengembangkan hal-hal yang telah diperoleh sekarang ke arah yang lebih sempurna. Nah, yang ketiga yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih mempelajari hubungan antar manusia dan mengembangkan diri ke arah wawasan pribadi secara mantap. Lalu yang keempat yaitu mengembangkan diri siswa sehingga menjadi ahli dan cakap untuk mengelola bidang-bidang kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu lebih memahami orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Masuk pada subjudul yang ke-6 dan yang ke-7, yaitu unsur-unsur diskusi dan praktik berdiskusi. Nah, pertama kita dulu masuk ke unsur-unsur diskusi. Nah, unsur-unsur diskusi ini terdiri dari unsur manusia, unsur materi, dan juga unsur fasilitas. Yang pertama ada unsur manusia, yang terdiri dari peserta. Nah, peserta di sini bertugas mengikuti jalannya diskusi dari awal hingga akhir dan terbagi menjadi tim yang afirmatif atau pendukung, lalu tim oposisi, dan yang terakhir yaitu tim netral. Selain itu, tugas peserta yaitu mengajukan usul, pendapat maupun komentar, serta meminta panelis untuk memberikan pembuktian, contoh maupun perbandingan. Nah, selain peserta, unsur manusia yaitu yang kedua ada nutulis atau juga bisa disebut dengan penulis. Nah, nutulis atau penulis di sini bertugas mencatat jalannya diskusi dalam bentuk catatan singkat atau notula. Nah, kemudian juga tugasnya itu membantu moderator mencatat pokok-pokok pikiran diskusi dan menyusun laporan diskusi. Nah, unsur manusia yang ketiga yaitu pembicara atau penyaji makalah atau juga yang bisa disebut dengan panelis. Nah, di sini penyaji makalah ini bisa bertugas, mohon maaf saya ulangi, di sini penyaji makalah yang disebut dengan panelis bertugas berperan dalam sebagai pembicara dalam diskusi, kemudian juga membuat dan menjadikan makalah tentang permasalahan yang didiskusikan, serta menjawab pertanyaan dari peserta dan penyangga. Kemudian yang keempat yaitu ada moderator. Di sini bertugas membuat diskusi, mempersiapkan panelis untuk berbicara, mengatur dan memimpin jalannya diskusi agar berjalan dengan tertib dan tetap pada topik, serta membacakan kesimpulan diskusi. Nah, masuk pada unsur materi diskusi yang kedua yaitu unsur materi. Nah, di sini unsur materi yaitu tema yang akan didiskusikan. Nah, yang ketiga unsur diskusi itu adalah unsur fasilitas.
Nah, di sini unsur fasilitas yaitu properti yang digunakan dalam diskusi, misalnya ruangan, meja kursi, papan, terus alat tulis, kertas, pengeras suara, mikrofon, overhead, dan lain-lain. Nah, selanjutnya masuk pada materi praktik diskusi. Nah, pelaksanaan diskusi bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pemandu atau pemimpin diskusi membuka acara dengan menyampaikan salam pembuka, perkenalan, penjelasan tentang jalan diskusi, dan sebagainya. Nah, kemudian penyampaian permasalahan oleh pembicara atau pemimpin diskusi. Yang ketiga, yaitu mendiskusikan kemungkinan cara memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, yaitu pemilihan cara pemecahan masalah. Yang kelima, yaitu membuat kesimpulan hasil diskusi. Dan yang keenam, yaitu pemandu menutup acara diskusi. Masuk pada subjudul yang ke-8, yaitu jenis-jenis diskusi. Yang pertama, yaitu ada self-maintenance. Self-maintenance merupakan diskusi pemecahan masalah yang ditemukan sendiri. Topik diskusinya pun ditentukan sendiri. Yang kedua, ada sharing. Sharing merupakan diskusi untuk memecahkan masalah pribadi dan pada umumnya merupakan suatu tukar pengalaman yang sering mengandung rahasia. Yang ketiga, yaitu ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan diskusi yang terdiri atas beberapa kelompok orang dan masing-masing kelompok mempunyai seorang ketua dan penulis. Dalam diskusi ini tidak ada pendengar. Lalu ada simposium. Simposium merupakan bentuk diskusi dengan waktu relatif singkat dengan tujuan untuk mengetahui berbagai aspek suatu masalah dan biasanya diikuti oleh ahli dari berbagai disiplin ilmu. Lalu ada diskusi panel. Diskusi panel merupakan diskusi kelompok di hadapan orang banyak. Diskusi panel merupakan pembahasan suatu masalah yang menjadi perhatian umum yang dilakukan oleh beberapa orang panelis di hadapan pendengar. Dalam diskusi panel, pendengar tidak terlibat secara langsung, tetapi berperan hanya sekedar peninjau para panelis yang melaksanakan diskusi. Lalu ada seminar. Seminar merupakan pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah yang dipimpin oleh seorang ahli. Nah, seminar ini membahas suatu permasalahan yang diajukan oleh penyaji di bawah arahan atau bimbingan ahli atau pakar. Nah, seminar dapat bersifat tertutup atau terbuka. Nah, seminar terbuka dapat dihadiri oleh umum, tetapi mereka tidak ikut berdiskusi, melainkan hanya bertindak sebagai peninjau. Lalu ada konferensi. Konferensi merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi atau badan resmi sehubungan dengan masalah tertentu. Lalu ada kongres. Kongres merupakan rangkaian pertemuan para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan yang penting. Lalu ada juga sarasehan, merupakan diskusi atau pertemuan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Lalu ada juga workshop atau lokakarya, yang merupakan pertemuan sekelompok orang dengan bidang pekerjaan yang sama. Jadi workshop ini merupakan pertemuan untuk antar ahli yang membahas suatu masalah yang berkaitan dengan keahliannya. Jadi workshop dilakukan berkaitan dengan masalah teknis pekerjaan mereka. Kemudian ada muktamar. Muktamar merupakan pertemuan dan perundingan masalah-masalah politik. Lalu yang terakhir ada kolokium yang merupakan bentuk diskusi. Lalu ada juga kolokium yang merupakan bentuk diskusi yang menghadirkan para ahli sebagai narasumber yang dapat mengoreksi atau meluruskan suatu pembicaraan yang menyimpang dari soalan yang menjadi pokok diskusi. Nah, kolokium ini merupakan kegiatan belajar pada tingkat sarjana yang dilakukan dalam bentuk konferensi untuk membahas proyek penelitian bertaraf lanjutan. Lalu yang terakhir ada brainstorming, merupakan diskusi yang dilakukan untuk mengumpulkan pendapat, informasi, dan pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda guna untuk memecahkan suatu masalah. Nah, semakin tegas, aneh, dan berani sebuah gagasan atau pendapat, maka brainstorming dianggap semakin baik. Diskusi merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran. Diskusi dipimpin oleh seorang pemimpin diskusi atau yang disebut dengan moderator dan diikuti oleh sejumlah peserta atau peninjau dan dicatat oleh seorang penulis untuk dilaporkan kepada yang berwenang. Agar diskusi berjalan dengan lancar, maka kita perlu memerhatikan langkah-langkah dalam berdiskusi serta posisi tempat duduk saat berdiskusi.
Meskipun demikian, terkadang masih terdapat juga hambatan-hambatan dalam diskusi yang berasal dari faktor lain, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Manfaat yang kita peroleh dengan melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah antara lain yang pertama yaitu melaksanakan demokrasi, yang kedua yaitu menguji toleransi antara peserta diskusi, yang ketiga yaitu melatih kita berpikir, yang keempat yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman, yang kelima yaitu bentuk pelaksanaan kebebasan pribadi, dan yang terakhir yaitu penerapan sikap cerdas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.